Silakan dikenalkan nama dan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbahul Yusra dari SD Muhammadiyah 4. Syukur alhamdulillah melihat Anda Dr. Karissa sekarang sudah menjadi muslim. Saya mengikuti Anda itu dari YouTube. Banyak yang saya lihat. Saya waktu itu sampai mau meneteskan air mata melihat perjuangan Anda pada saat awal-awal disiksa sama suami Anda yang lama, yang Anda ceritakan itu mengerti hukum sedikit ya, sehingga tidak melukai Anda waktu menghajar itu, sehingga sulit dituntut dihukum. Tapi Allah berkehendak lain, sampai Anda itu berhasil melewati itu dan membawa anak-anak Anda. Itu perjuangan yang sangat luar biasa, tapi di sini belum sempat Anda ceritakan. Itu yang menginspirasi benar saya itu sampai mau meneteskan air mata itu. Kayak gini, orang-orang yang non muslim itu di dalam mencapai hidayah Allah itu sangat berat sekali. Kalau kita ini dilahirkan dari muslim, enak melewatinya ya, makanya kita ini sering terlena, kurang ibadahnya karena ya dari lahir sudah begini. Makanya ini kalau bisa kita diberi channelnya itu mana supaya kita bisa mengikuti kembali. Waktu itu hanya sekali mungkin ya, sekali atau 2 kali yang saya ikuti itu pas tanya jawab Anda dengan seorang ustadz itu yang ceritanya lebih detail itu tentang perjuangan Anda. Itu menginspirasi saya, sangat menginspirasi saya untuk terus ya rajin ibadah. Ya, orang yang non muslim aja kayak gitu perjuangannya, bagaimana kita yang sudah Islam ini? Mungkin bisa disampaikan sedikit atau channelnya aja kita bisa lihat nanti. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, tadi saya takut merusak suasana halal bihalal yang bahagia ini Pak. Nanti pada nangis ya. Iya, kalau sekarang saya ceritanya bisa sambil ketawa ya. Waktu jalaninnya memang semua yang nanya, habis ini mau gimana? Alhamdulillah banyak yang nolongin saya waktu itu, banyak yang doakan. Waktu nggak tahu, saya ditanya, habis ini gelap, nggak tahu saya mau gimana. Jadi saat itu bener-bener selangkah demi selangkah tuh saya minta pertolongan Allah waktu itu ya. Jadi termasuk ya tadi yang Bapak bilang, itu saya habis dipukul itu memang alhamdulillah itu ya ada teman-teman bantu, lawyer segala macam itu bawa saya ke Pondok Pesantren Mu'alafah Umi Irena Handono yang juga dulu mu'alaf ya. Nah, itu di sana saya ada 3 bulan ya sama anak-anak itu sempat semingguan itu ya, nggak ganti baju habis mandi karena waktu itu kan lagi pandemi itu nggak ada santri di situ, cuma saya sama anak-anak. Jadi itu pun guru-guru itu yang didatangkan, jadi kayak saya private gitu ya, belajar akidah, ada guru yang datang, belajar fikih, saksiah Islam, didatangin guru. Anak saya itu nggak saya paksa ikut langsung Islam. Jadi mereka ngelihat kehidupan pesantren. Saya itu ada seminggu di situ juga, saya belum pakai kerudung. Nggak dipaksa langsung pakai kerudung ya, enggak. Saya tahu adab-adab dalam Islam itu di situ. Makan itu harus duduk ya. Waktu piket masak itu teman barengan saya itu nyicipin makanan tuh Bu. Repot banget sampai nyari kursi gitu ya, nggak ketemu kursi, jongkok gitu. Saya cuma langsung gitu ya. Minum juga ngambil dari dispenser, udah
langsung glek gitu ya. Kok yang lain cantik ya, duduk dulu gitu ya, minum panas-panas nggak di kayak saya di gitu ya, didiemin dulu sampai enggak. Oh Masya Allah. Terus saya lihat kok itu kan disentul ya, disentul tuh udah nggak dingin ya, kok pada pakai kaos kaki nih perempuan ini ya, perempuan ini. Memang tak tanya, emang dingin? Oh bukan, ini kan nutup aurat, kaki kan aurat. Oh gitu. Jadi saya belajarnya itu ngelihat contoh ya di sana. Termasuk anak-anak saya itu nggak saya paksakan, karena saya pikir kalau dia menemukan sendiri ya, gimana dia waktu saat itu tetap baca Bible, tetap ini, tapi suatu saat ya alhamdulillah ya, saya waktu itu kalau ada orang ngasih buku cerita Islam, saya taruh kontainer, mukena, sarung, tak taruh kontainer dulu. Satu saat anak saya minta, ada gitu. Tadi samina wa atona, saya juga awalnya cuma ganti gamis, pakai kaos kaki, kerudungnya belum. Baru begitu ketahuan, baru pakai kerudung, udah ketahuan dan segala macam itu, baru ke kantor pakai kerudung. Waktu awal-awal masih sembunyi-sembunyi. Nah di situ anak-anak, alhamdulillah Pak, waktu itu mungkin saya singkat cerita, yang tadinya saya pikir ya terserah Allah lah nanti waktu terbaiknya kapan, saya hanya mendoakan, memberi contoh. Nah alhamdulillah ya, dapat jalannya itu lewat pernikahan saya yang kedua tadi ya. Ini suami saya membawa 3, suami saya membawa 4, makanya anak kami 7 sekarang. Ini kayak Al-Fatihah ya Pak Ustadz, 7 ayat. Jadi disuruh nambah 1 nanti nggak jadi Al-Fatihah ya. Ya di situ alhamdulillah itu saya itu habis nikah itu umroh, nggak honeymoon, langsung umroh. Di situ doa kami cuma 1, supaya anak-anak kami itu dapat hidayah. Terus kami pulang itu hari pertama tarawih bulan Ramadan 2023. Nah hari Kamis kami ingat betul, anak saya diajak bapaknya ini sholat, pakai mukena nangis Pak. I'm not comfortable mami, katanya gitu ya. Terus habis itu nangis sampai hari Sabtu malam. Abinya juga ini suruh yang anak saya setoran Al-Fatihah. Yang lain kan udah setoran surat lain ya. Ini Al-Fatihah. Terus ya itu ya, mungkin Al-Fatihah itu kan memberi petunjuk ya Pak Ustadz. Minggu pagi itu, Ahadnya langsung besoknya itu dia sempat sih agak debat sama saya, sempat bilang, mami aku mau different. Iya kamu anak mami, iya aku tetap anak mami tapi aku different, kata dia gitu. Dia mau tetap beda gitu ya. Terus oh iya, panggilin Abi nak, saya nyuruh adiknya yang satu ya, Abi. Terus Abi bilang, iya nggak apa-apa, nggak ada paksaan dalam meluk Islam, kata abinya. Ya terus ini yang agak mujizat nih Pak sama ibu-ibu. Kami berdua ini kurang fasih bahasa Inggris. Ini mungkin ada bapak ibu guru bahasa Inggris. Nah kalau anak kami itu udah lancar ya bahasa Inggris. Nah jadi kami itu nggak tahu kenapa hari itu bisa menjelaskan syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat, jelaskan gimana Al-Quran itu bisa terjaga dari perubahan dalam bahasa Inggris yang dimengerti anak saya. Nyocok ada sejam kali Pak, kita nyerocos, disuruh ulang lagi mungkin nggak bisa nih hari ini. Sampai bikin anak yang tadi keras ya, nggak mau, itu tiba-tiba ya udah, aku mau ikut Abi sama Umi, aku mau syahadat. Itu Masya Allah. Itu di luar perkiraan kita gitu ya. Itu Allah ya. Sampai hari itu akhirnya kami hubungin ustazah yang waktu itu nuntun saya syahadat. Ternyata kebetulan beliau di Parepare. Jadi kami disuruh ke sekretariat hari Seninnya. Di situ azan asar, anak saya bilangnya malah
ini alhamdulillah kakaknya yang keras kan kakaknya ya. Akhirnya adik-adiknya ikut ketika kakaknya mau masuk Islam. Terus waktu sampai sekretariat MCI itu Mualaf Center, beliau bilang boleh kita sholat dulu. Ustazahnya sampai kaget, ini mah udah Islam katanya gitu. Gitu, jadi sholat dulu baru syahadat. Gitu ya. Terus waktu saat itu saya juga nggak ngira ya. Saya kira waktu nanti anak-anak ini tuh pakai kerudungnya tuh masih lama-lama gitu. Dan kita emang nggak mau paksain ya. Biarin mereka cinta dulu dengan Islam gitu. Ternyata mereka itu bulan Maret, 27 Maret 2023 itu kan kurang berapa bulan lagi naik-naikan kelas ya Pak, kurang 3 bulan itu minta pindah sekolah karena sekolahnya yang lama kan bajunya itu sedengkul, yang nggak boleh nggak ada yang pakai kerudung. Jadi Umi, saya harus pindah sekolah katanya, saya mau pakai kerudung. Lah bisa nanti nak 3 bulan lagi ya, itu ya nanggung, bayarnya sama, kurang 3 bulan lagi. Nah terus habis itu terus aku nggak mau Abi masuk neraka katanya. Masya Allah, itu langsung ya udahlah ya, kalau uang bisa dicari lah ya. Itu jadi 3 anak itu langsung kita pindahkan ke sekolah Islam. Alhamdulillah akhirnya mereka sudah belajar dari Islam. Alhamdulillah, yang saya suka nanya, enjoy nggak nak gitu ya, susah nggak ngafalin Al-Quran gitu ya. Nah ternyata mereka suka katanya. Gampang Umi kata gitu ya. Saya masih go gitunya jelek gitu ya. Mereka udah fasih gitu ya. Udah hafalannya udah lumayan ya, untuk yang baru mualaf tuh udah masuk juz 29 hari ini ya. Dan kemarin alhamdulillah waktu kelas 6 itu lulusan wisuda terbaik. Itu di sekolah Islam yang jadi waktu diumumkan itu namanya nggak nama Islam sama sekali itu ya. Nah itu betul-betul kalau diceritakan itu Masya Allah gitu ya. Sempet dari mereka yang 1 minggu tadi saya di pesantren nggak tidur, nggak minum susu, makan tuh nggak habis. Maaf, nggak buang air besar gitu. Saya udah di titik mau nyerah tadi ya. Kalau balik ke pertanyaan Bapak yang sedih ya. Tadi yang senang lagi. Itu di titik saya tuh waktu kalau habis di pesantren tuh, habis sholat subuh Pak ada kultum sama Umi Iren kayak 7 menit gitu ya, ceramah. Terus saya curhat, Umi saya zolim gak ya sama anak-anak? Apa anak-anak saya pulangin aja ke bapaknya ini? Soalnya saya nggak tahu, saya belum tahu ke depan seperti apa. Tapi sama Umi Irena ditegur ya, nggak boleh ingkar sama kebaikan yang Allah kasih gitu ya. Kalau dikasih kemudahan, nggak pakai rebutan anak, ya disyukuri gitu ya. Kamu pertahankan seberapa kamu bisa gitu. Aku udah ikhlas kok Umi, kalau misalnya anak-anak nggak sama aku, nanti kan Allah bisa balikin lagi gitu ya. Enggak kayak gitu katanya ya, enggak kayak gitu. Tetap kamu harus perjuangkan dulu gitu ya. Nanti ya semaksimal kamu nggak bisa, ya berarti memang sudah jalan Allahnya nggak bisa. Saya juga udah bilang, kan dibilang Allah nggak mungkin memberi ujian melebihi kemampuan kita ya, surat Al-Baqarah ya. Nah itu saya bilang seperti itu, tapi ternyata mungkin Allah lebih tahu ya. Saya bilang nggak apa-apa dan alhamdulillah akhirnya sama Allah 1 detik pun nggak pernah dipisahin sama anak-anak yang tadinya udah saya ikhlasin ya.